Nah, coba anak-anak perhatikan di depan ada gambar apa? Di depan ini gambar apa ya? Gambar silat. Ada orang sedang apa aja di sini? Ada silat, bulu tangkis, menari. Ya, terus ada yang sedang silat, bulu tangkis dan juga menari. Terus anak-anak, apakah kalian pernah melakukan permainan pada gambar di depan? Pernah. Coba yang ada yang pernah bermain bulu tangkis? Pernah. Silat pernah? Menari? Terus dari berdasarkan gambar permainan apa yang permainan apa yang meliuk dan permainan apa yang menerjang? Meliuk yang menari, Bu. Ya, terus Yang menerjang, yang silat, sama yang simpel. ya, selanjutnya Ibu akan membagikan kelompok menjadi 3 kelompok ya, yang terdiri dari 3 orang dan 2 orang sampai 3 orang. Ibu bagi ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3 ya. Ya, Bu. Sebelum kalian melanjutkan, Ibu akan menyampaikan dulu apa itu menyimak. Menyimak itu adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian dan pemahaman. Nah, selanjutnya anak-anak, kalian simak video dengan baik ya. Biasanya ditandai dengan bagian yang menjorok ke dalam. Contohnya seperti ini. Jika kita menulis sebuah kata, kita harus masukkan atau tunjukkan ya ke dalam ya Ananda. Dalam sebuah paragraf itu ada yang namanya gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, apa itu gagasan pokok? Kita akan bahas ya, serta kita akan bahas juga tentang gagasan pendukung. Simak baik-baik ya. Nah, anak-anak hebat, gagasan pokok itu adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Nah, artinya ide awal atau ide utama dalam suatu paragraf. Itulah yang dinamakan dengan gagasan pokok. Nah, anak-anak hebat, gagasan pokok ini ada istilah lainnya loh, yaitu pokok pikiran, ide pokok, gagasan utama, pikiran pokok, pikiran utama. Semua itu sama
pokok ini biasanya letaknya di awal paragraf, akhir paragraf, awal dan akhir paragraf. Nanti kita akan membahas soalnya ya. Tapi sebelum membahas soalnya, kita bahas dulu gagasan pendukung. Nah, apa yang hebat gagasan pendukung itu adalah informasi tambahan atau uraian secara detail untuk memperjelas gagasan pokok. Gagasan pendukung ditemukan pada kalimat penjelas. Kalimat penjelas biasanya adalah kalimat yang menerangkan suatu paragraf. Kalimat yang isinya merupakan penjelasan atau uraian berupa rincian secara detail tentang kalimat utama suatu paragraf. Fungsinya untuk mengembangkan gagasan utama pada sebuah paragraf. Nah, anak-anak, dari yang tadi kalian udah simak, coba apa itu ide pokok? Ya, terus lalu ada ide pendukungnya itu apa? Ya. Jadi anak-anak, ide pokok itu adalah hal utama yang ingin disampaikan, dan ide pendukung atau gagasan pendukung adalah informasi tambahan yang menjelaskan ide pokok. Karena itu, ide pokok pendukung sering pula disebut sebagai ide penjelas. Nah, selanjutnya di sini ada teks bacaan. Kalian dengarkan dengan baik ya. Ibu akan membacakan teks bacaan ini. Di sini judulnya ada dikenal karena menari. Indonesia memiliki banyak sekali budaya, khususnya tarian. Tarian-tarian ini menjadi ciri khas suatu daerah. Berikut ini dihimpau 5 desa yang terkenal dengan ciri khas tarian dan para penarinya. Terus yang selanjutnya, desa pertama adalah desa Olesari di Banyuwangi, Jawa Timur, yang terkenal dengan tari sebelang. Tarian yang dilakukan setiap tahun ini diyakini untuk menghindari desa dari bahaya. Penarinya biasanya wanita dewasa yang wajahnya ditutupi daun kelapa. Penari meragakan kegiatan membajak sawah sambil menggendong boneka mengikuti irama musik. Desa kedua adalah desa Cembaga di Bali dengan tari baris. Tari ini dibawakan oleh laki-laki dewasa. Gerakan menirukan pemuda gagah berani yang menerjang medan perang. Tari baris dibedakan menjadi 2 berdasarkan jumlah penarinya. Tarian yang dibawakan seorang penari disebut tari jejer, sementara tari yang dilakukan berkelompok disebut tari dadap. Selanjutnya adalah desa Barikin di Kalimantan Selatan dengan tari baksa kembang. Tarian ini dibawakan oleh penari perempuan yang jumlahnya ganjil, misalnya 1, 3, atau 5 penari. Gerakannya meliuk-liuk menggambarkan seorang putri yang sedang bermain di taman bunga. Tari baksa kembang sering dipentaskan di acara besar. Nah, dari teks bacaan ini, coba kalian perhatikan dari paragraf pertama, ide pokoknya itu apa ya? Yang terakhir, Bu. Ide pokok. Ide pokok itu ada di awal kata ya. Berarti ide pokoknya itu Indonesia memiliki banyak khususnya tarian. Dan ide pendukungnya itu ide pendukungnya itu tarian-tarian ini menjadi ciri khas suatu daerah. Oke. Ibu beri waktu mengerjakannya 2 menit ya.
coba diskusikan dengan kelompoknya ya untuk mengerjakannya. Ya, Bu. Apakah ada yang sudah mengerjakannya? Sudah. Baik, kalau ada yang sudah, kelompok siapa yang mau maju ke depan untuk mempresentasikannya? Boleh kelompok 2. Silakan. Yang pertama itu ide pokok, Bu. Ya. Ide pokok itunya. Ide pokok itu isinya yang bagian selanjutnya adalah soalnya tuliskan ide pokok dan ide pendukung pada paragraf keempat. Nah, ide pokok pada paragraf keempat yaitu selanjutnya adalah Desa Barikin di Kalimantan Selatan dengan tari bahasa kembang. Ya. Apakah jawabannya sama ide pokoknya? Nah, selanjutnya itu ide pendukung. Ide pendukung itu pada paragraf keempat yaitu gerakannya meliuk-liuk menggambarkan seorang putri yang sedang bermain di taman bunga, Bu. Apakah jawabannya sama? Sama. Terima kasih buat Siska. Ya, Bu. Ini Siska buat hadiah nanti. Iki sukong kowe. Baik, selanjutnya anak-anak ada yang mau menyimpulkan nggak tentang materi yang tadi sudah dipelajari? Tadi kita belajar ide pokok sama ide pendukung, Bu. Ya. Jadi tadi kita itu telah belajar tentang ide pokok dan juga ide pendukung. Terus pembelajaran tadi apakah sudah paham semuanya? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau Ibu akan membagikan lembar evaluasi. Kalian kerjakan masing-masing ya. Ya, Bu. Ibu kasih waktu 2 menit ya untuk mengerjakannya. Iya, Bu. Ada yang sudah? Sudah. Baik, kalau sudah dikumpulkan kembali ya untuk diperiksa sama Ibu. Selanjutnya Ibu akan memberikan kalian PR untuk dikerjakan di rumah ya. Iya, Bu. Jangan lupa PR-nya dikerjakan dan kalian tetap semangat untuk belajarnya ya. Ya, Bu. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk KM-nya silakan pimpin doa. Sebelum pulang,